نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid, penjelasan dari kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Saleh Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di Babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keterangan tentang keutamaan tauhid dan tauhid itu menggugurkan dari dosa-dosa. Kita sudah baca ayat yang pertama pada firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ini kita sudah jelaskan ya. Sudah dijelaskan tentang ayat ini, bahwa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan seputar keutamaan tauhid. Jadi coba diperhatikan ayatnya. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini telah kita sebutkan riwayat dalam Bukhari Muslim, di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan kezaliman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini adalah kesyirikan. Adalah apa? Kesyirikan. Sebab kesyirikan disebut juga dalam Al-Qur'an sebagai apa? Kezaliman. Sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya, innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kalian mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Berarti maknanya ayat ini, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ya, seperti itu maknanya, maka jaminan Allah, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, ya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya, hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal akhrajah. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang bersaksi, perhatikan bahasa hadis, barang siapa yang bersaksi, akan dijelaskan apa makna syahidah, apa hakikat dari persaksian itu. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Baik. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, serta Isa itu adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, yang diberikan kepada Maryam, yaitu ibu Nabi Isa, wa ruhun minhu, serta ruh darinya, wal jannata haqqun wan naru haqqun, dan dia juga bersaksi bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya. Ini ada beberapa persaksian ya. Pertama, dia bersaksi syahadatain. Yang kedua, dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba dan rasul Allah. Ya. Kemudian dia bersaksi bahwa surga dan neraka sesuatu yang benar adanya. Ada 4. Siapa yang bersaksi dengan 4 perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga seberapapun amalan yang dia kerjakan. Ini akan dijelaskan sebentar apa makna Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun dari amalannya. Baik, kita akan baca ya, atau sebelum saya baca keterangan Syekh di sini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang sangat agung ya, hadis yang sangat mulia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang bersaksi akan 3 perkara ini. Jaminannya adalah surga. Dan para ulama menjelaskan bahwa hadis inilah akidah kaum muslimin yang membedakan dengan agama-agama kafir yang lain. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, hadza haditsun 'azimun jalilul mawqi'. Ini hadis sangat agung, luar biasa kedudukannya. Wa huwa ajma'ul ahadits al-mustamilati 'ala al-aqaid. Ini adalah hadis-hadis yang mengumpulkan akidah-akidah yang mendasar. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah mengumpulkan padanya hal yang dengannya seseorang keluar dari agama kekafiran. Ya, maksudnya kan di sini disebutkan syahadatain, kemudian bersaksi Isa adalah hamba dan rasul Allah. Beda halnya keyakinan orang-orang Nasara, akan dijelaskan sebentar, bahwa Isa itu salah satu dari 3 dari yang disembah. Ya, dia adalah anak Tuhan atau salisu salasa. Baik, makanya kata Imam Nawawi, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini akidah, keyakinan yang dengannya seseorang bisa keluar dari agama kekafiran. Baik, kita baca keterangan penulis rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mulakhas terkait tentang masalah ini.
Kata beliau, Ubadah bin Samit huwa Ubadah bin Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji, ahadun nuqaba'i badriyun masyhurun, tufiya sanata 34 min al-hijrati an-nabawi wa lahu min al-umur 72. Ubadah bin Samit, nama beliau adalah Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari. Beliau sahabat Ansar Al-Khazraji, salah seorang sahabat pilihan, ya, dan beliau adalah orang yang menyaksikan perang Badar, ya, sahabat yang dikenal, yang wafat pada tahun 34 Hijriah dalam keadaan umur beliau 72 tahun. Iya, 72 tahun. Syahida an la ilaha illallah. Apa maknanya syahida? Dijelaskan. Makna syahida kata beliau, takallama bihadhil kalimati 'arifan li ma'naha 'amilan bi muqtadaha zahiran wa batinan. Ya, ini makna syahida, bersaksi. Ini sudah bahasa Indonesia ya, bersaksi. Apa arti bersaksi? Kata Syekh, yang namanya bersaksi itu apa? Takallam. Dia mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Arifan li ma'naha. Dia mengetahui kandungan maknanya. 2. Amilan bi muqtadaha. Dia mengamalkan keharusan-keharusannya, konsekuensinya, zahiran wa batina, secara zahir ataupun secara batin. Jelas ya? Ini makna dari syahida, bersaksi. Ya, makanya kata bersaksi itu bukan sembarang kata. Ya. Kalau ada suatu kejadian, suatu perkara, terus kita disuruh menjadi saksi, hati-hati. Ya. Karena orang yang dikatakan dia sebagai saksi itu ketika apa? Dia tahu betul kejadian itu, dia pahami hakikat dari kejadian itu. Sama nih, siapa yang bersaksi tentang la ilaha illallah, artinya apa? Dia betul-betul ucapkan kalimat itu, dia pahami maknanya, dia amalkan dari kandungan-kandungannya. Nah, itu makna apa? Syahidah. Kemudian la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu kalau menerjemahkan la ilaha illallah ya. Bagaimana diterjemahkan? Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Saya ulang, terjemahan yang kita pelajari mungkin dulu waktu di sekolah yang tersebar itu, tidak ada Tuhan selain Allah, itu penerjemahan yang keliru. Ya. Kenapa dikatakan keliru? Sebab kalau dikatakan seperti itu, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, berarti semua Tuhan itu artinya apa namanya, yang diibadahi. Ya. Berarti semua yang diibadahi selain dari Allah, berarti itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti itu adalah Allah. Paham ya? Dan itu keliru. Jadi ada harus kata takdir bihaqqin. Ya. Kalau diterjemahkan tidak ada ilah, kalau bahasa bebasnya tidak ada Tuhan yang berhak, ada kata hak. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penafsiran ini itu didukung oleh ayat dalam Al-Quran di dua tempat, dalam surah Luqman dan di dalam surah Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala yang hak,
Ya, jadi ada kata apa? Hak, yang berhak diibadahi. Adapun selainnya itu adalah sesembahan yang batil. Dan dalam ayat yang lain dikatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang menyaksikan kalimat al-haq. Ya, disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir kalimatul haq yaitu la ilaha illallah. Jelas ya? Ya. Adapun kalau sebagian orang mengatakan ya la qadira 'alal ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Atau kalau orang-orang pergerakan mereka mengatakan tidak ada hukum selain Allah, itu semua apa? Penafsiran-penafsiran yang tidak benar tentang makna dari la ilaha illallah. Dan seingat saya sudah jelaskan ini ya di tafsir kalimat tauhid di buku sebelumnya. Baik. Kemudian sebelum saya berpindah, jadi kalau diterjemahkan la ilaha illallah, kita katakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Harus ada kata apa? Yang berhak, supaya Tuhan-Tuhan yang lain yang diibadahi selain dari Allah tidak masuk dalam penafsiran itu. Bisa dipahami ya? Bisa tidak dipahami? Iya. Kemudian dalam hadis dikatakan wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah wahdahu saja. Ya, wahdahu di situ adalah halun muakkadun lil itsbat. Itu penguat ya untuk illallah. Ya, sebab illallah itu penetapan. Kemudian la syarika lahu itu ta'kidun lin nafi, penguat untuk la ilaha. Ya. Jadi betul-betul tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baik. Wa anna Muhammadan. Apa maknanya? Ai wa syahida anna Muhammadan, dan dia juga bersaksi bahwa Muhammad abduhu artinya mamlukuhu wa abiduhu, hamba artinya yang dimiliki dan yang beribadah. Perhatikan, Muhammad hamba dan rasul. Ini kata para ulama terkandung di dalamnya dua hal. Yang pertama kata abduhu, Nabi itu adalah seorang hamba, ya, bantahan kepada orang-orang yang gulu terhadap Nabi SAW. Ya kan? Sebab sebagian manusia menganggap Nabi itu bisa diibadahi, bisa dimintai keberkahan. Ya, maksudnya ketika meninggal banyak orang-orang, naudzubillah ya, ketika mereka berziarah ke kuburan Nabi sallallahu berdoa terang-terangan manggil ya Muhammad, berilah aku rezeki. Iya. Jadi Nabi katakan di sini Muhammadan abduhu, beliau adalah hamba, bantahan kepada orang-orang yang gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian wa rasuluhu mursiluhu bi syariatihi, beliau orang yang, atau mursaluhu bi syariatihi, beliau adalah orang yang diutus dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada orang-orang yang menyepelekan ya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian wa anna Isa, ay wa syahida anna Isa bin Maryam, dan dia bersaksi juga bahwa Isa ibnu Maryam
Abdullahi wa rasuluhu, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allah au ibnullah au thalithu thalatha. Perhatikan. Ya, akidah kaum muslimin adalah dia wajib beriman, dia wajib bersaksi bahwa Nabi Isa putranya Maryam itu adalah hamba dan Rasul Allah juga. Kata Syekh, beda halnya keyakinan orang-orang Nasara yang mereka mengatakan Isa itu adalah Allah atau anak Allah atau salisu salasa, salah satu dari yang tiga, Trinitas. Jelas ya? Kenapa orang-orang Nasara menganggap bahwa Isa adalah Tuhan? Akan disebutkan di sini dalam hadis ya. Kita baca dulu. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qauluhu kun. Apa terjemahannya nih yang punya buku? Kata kalimatuhu di situ. Hah? Apa? Yang punya buku terjemahan. Apa dibaca itu? Kalimatnya. Tidak di terjemahan tadi yang hadis, dalam hadis. Kan saya baca tadi hadis lengkap. Ada terjemahannya di bawah kan? Kalimatnya. Iya, jadi perhatikan Nabi Isa, ya, Isa adalah hamba dan Rasul Allah sekaligus kalimatnya. Ya, maksudnya apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Syekh katakan di sini Nabi Isa itu tercipta dari kalimat, yaitu firman Allah kun. Ya, kata apa? Kun. Alqaha ila Maryam, yang disampaikan, yang diwahyukan kepada Maryam, ibunya Nabi Isa. Arsala biha Jibril ilaiha. Ya, Allah mengutus Jibril untuk meniup kepada Maryam dari ruhnya, yaitu makhluk atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ruhun maknanya anna Isa alaihi salam ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allah taala. Iya. Bahwasanya Isa itu alaihi salam adalah salah satu dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengannya. Iya. Ruhun minhu, ruh darinya. Ya, perhatikan ya domirnya, minhu darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, khalqan wa ijada, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mengadakannya, yang menciptakannya. Syekh katakan ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan kalian semua yang ada di atas langit dan semua yang ada di bumi. Minhu, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sebelum saya lanjut di pembahasan surga dan neraka, orang-orang Nasara mengatakan seperti ini. Isa, keyakinan mereka ya, Nabi Isa itu dikatakan dia sebagai Tuhan sebab Allah menyandarkan kata kalimat kepada dirinya. Perhatikan dalam hadis ini, wa kalimatuhu. Saya ulang. Keyakinan orang-orang Nasara menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan sebab kata mereka, ya, kalimat, ya, kan begini. Nabi Isa kan tercipta tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa Bapa. Ya. Itu yang mereka herankan. Tercipta tanpa Bapa. Terus dari mana itu? Keturunan dari mana? Nah, ini dia. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Isa itu
tercipta sebuah kalimat yang Allah lemparkan kepada diri Maryam. Kalimat apa? Saya katakan di sini. Kalimat kun. Wa idza aradallahu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kan ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu tercipta, Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka sesuatu itu terjadi. Kalau orang-orang Nasara mengatakan kalimat, perhatikan ya, kata kalimat itu adalah Isa. Kalau Isa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Isa bahagian dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh begini. Kalau saya bilang begini, babul masjidi, pintu masjid. Saya mau tanya antum, pintu masjid, kata pintu disandarkan kepada masjid. Pertanyaannya, apakah pintu bahagian dari masjid? Bahagian. Berarti pintu masuk dalam apa? Masjid. Seperti ini pemahaman mereka. Kalimat Allah berarti kalimat yaitu bahagian dari apa? Allah. Berarti bisa diibadahi sebab dia adalah Allah. Masya Allah. Di sini saya akan bacakan penjelasan Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, membantah perkara ini. Baik, kata Imam Ahmad di dalam membantah orang-orang Jahmiyah, sebab orang-orang Jahmiyah juga mereka berpemahaman seperti ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-kalimatul lati alqaha ila Maryam, kalimat yang disampaikan kepada Maryam hina qala lahu kun, ketika Allah berfirman kepadanya kun itu artinya jadilah. Kata beliau, kata Imam Ahmad, fakana Isa bikun, maka Nabi Isa itu tercipta dengan kata kun. Walaysa Isa huwa kun, bukan Nabi Isa adalah kun. Paham? Saya ulang, ucapan Imam Ahmad. Kalimat kun, ya, ingat ya, Nabi Isa tercipta dari kalimat apa? Kun. Ya, jadi kata Imam Ahmad, kun yang disampaikan, yang Allah sampaikan kepada Maryam, ya, ketika Allah berfirman kepadanya kun, Isa itu tercipta dengan kata kun. Walaysa Isa huwa kun, bukan Nabi Isanya yang kun. Walakin kana bikun, akan tetapi Isa itu ada disebabkan karena firman Allah kun. Iya. Fakun minallahi ta'ala qaulan wa laysa kun makhluqa. Maka kata kun itu adalah ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, dan kun itu bukanlah makhluk. Paham? Iya. Sebab kalau dikatakan kun adalah Nabi Isa, berarti Al-Quran adalah apa? Makhluk. Iya kan? Sebab Isa adalah apa? Makhluk. Maka di sini bantahan kepada mereka berdua, orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Nasara. Jadi kata kun itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ya, Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah seorang nabi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, dia bukan Tuhan yang diibadahi. Dan ada beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tapi ini bagi orang yang belajar bahasa Arab, ya.
Tapi tidak apa-apa saya sebutkan. Jadi al-kalimah itu, kata dalam hadis ini, kalimat dalam bahasa Arab dia adalah masdar. Dia adalah masdar yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaidah di sisi para ulama bahwa masdar itu apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang diinginkan dengannya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya dikatakan sam'ullahi, pendengaran Allah, qudratullah, kekuatan Allah, rahmatullah, kasih sayang Allah. Ini semua apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kadang masdar kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sifat yang diinginkan, tapi atharus sifat, pengaruh dari sifat. Iya. Pengaruh dari apa? Sifat. Seperti kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Iya. Jadi kalimatuhu kalimat itu adalah kun. Nabi Isa bukan kun, tapi Nabi Isa tercipta dari kalimat apa? Dari kalimat kun. Jelas ya? Baik. Ya, yang jelas itu bantahan kepada orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Nasara yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Baik. Kemudian dari akidah yang mendasar setelahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan dia juga bersaksi bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya. Iya. Kata para ulama, keimanan terhadap surga dan neraka itu ada 4 hal. Di sini tidak disebutkan oleh Syekh ya. Baik. Di antara keimanan, kandungan keimanan kepada surga dan neraka, yang pertama, kita harus meyakini bahwa surga dan neraka itu keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, beriman akan sifat-sifat surga dan neraka sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana kedahsyatannya dari neraka itu. Iya. Di sebuah hadis, di sebuah riwayat disebutkan, iya, para sahabat pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada suara yang terdengar keras. Iya. Maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Iya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah batu yang dibuang, ya, yang dilempar ke dalam api neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Ya, 70 tahun atau 70.000 tahun yang lalu. Baru saat ini sampai. Menunjukkan apa? Kedalaman dari api neraka. Jelas ya? Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan neraka sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari kandungan keimanan kepada surga dan neraka, beriman bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Ya. Nabi SAW bersabda, "Kumtu ala babin nar, faraitu aktsara ahliha an-nisa." Kami pernah berdiri, ya, di depan pintu neraka dan kami melihat kebanyakan dari penduduk neraka adalah para wanita. Baik. Yang keempat dari keimanan, kandungan keimanan kepada surga dan neraka, beriman bahwa surga dan neraka adalah makhluk Allah yang tidak akan fana, ya, yang tidak akan lenyap, ya, ya, surga dan neraka sesuatu yang kekal, abadi, tidak akan apa? Tidak akan sirna. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah,
adkhalahu Allahul jannata jawabu syarti as-sabiq min qawlihi man syahida ila akhirih. Jadi siapa yang bersaksi tentang tiga hal ini, Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, ini jawaban syarat. Ala ma kana minal amal, seberapapun amalan yang dia lakukan. Yahtamilu maknayaini. Ya. Ala ma kana minal amal itu ada dua kemungkinan maknanya. Ya, ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama, adkhalahu Allahul jannata wa in kana muksiran wa lahu dhunubun. Lianna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga walaupun dia kurang dan dia memiliki dosa. Kenapa? Karena orang yang bertauhid itu pasti masuk ke dalam surga. Ini jelas ya, keutamaan tauhid. Jadi sepanjang orang bersaksi dengan ilmu, keyakinan, itulah pentingnya belajar. Ya, dia memiliki keyakinan seputar la ilaha illallah dalam hatinya, maka pasti dia masuk ke dalam surga, walaupun dia memiliki dosa yang banyak. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Ya, jadi adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, artinya apa? Walaupun dia memiliki dosa, dia kurang menunaikan hak-hak Allah, tapi dia memiliki tauhid, maka pasti ujung-ujungnya dia masuk ke dalam surga. Kemungkinan yang kedua, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Allah akan masukkan dia ke dalam surga, tapi kedudukannya di dalam surga disesuaikan dengan amalan-amalannya. Jadi maksudnya kan surga itu bertingkat-tingkat. Ya, mana dalilnya kalau surga bertingkat-tingkat? Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altal jannah fas'alil firdaus." Apabila engkau minta surga, mintalah surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang tertinggi. Dia kenikmatan yang terbaik dalam surga. Itu menunjukkan apa? Surga itu berderajat, bertingkat-tingkat. Orang masuk ke dalam surga itu disesuaikan dengan kadar perbuatannya. Paham ya? Tapi ingat, sepanjang orang bersaksi dua kalimat syahadat, dia ilmui, dia amalkan kandungannya, dia betul-betul memahami, dia mempersaksikan anna Isa Abdullah wa Rasuluh, Nabi Isa itu adalah hamba dan Rasul Allah, bukan Tuhan. Dia beriman akan adanya surga dan neraka, Allah jamin, Rasulullah SAW jamin, pasti dia masuk ke dalam surga seberapapun yang dia amalkan. Ini seberapapun yang dia amalkan, ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan orang-orang yang berdosa tapi dia memiliki tauhid, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Penafsiran yang kedua, dia pasti masuk ke dalam surga tapi disesuaikan dengan apa? Amalan perbuatannya. Iya, sebab orang di situ bertingkat-tingkat. Iya, ada orang mungkin dosanya dari arah riba, ada orang dari arah dosanya dusta. Iya, ya, ada dari arah ini, arah itu. Itu disesuaikan. Ya, tapi ingat, sepanjang orang memiliki keimanan, memiliki tauhid, pasti dia apa? Masuk ke dalam surga. Cuma tidak ditahu apakah dia masuk dulu ke dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ya, baru dimasukkan ke dalam apa? Surga. Nah, inilah apa? Keutamaan besar bagi orang-orang yang mengenal tauhid. Ya. Orang-orang yang berbuat kesyirikan luput dari keutamaan ini. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka tidak masuk ya dari janji Allah Subhanahu wa taala akan surganya. Ya, sebab yang masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbebas dari yang namanya kesyirikan. Baik.
akhrajahu ay rawa hadzal hadits al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubi ba'da al-Qur'an. Diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di dalam sahih keduanya, yang mana kitab keduanya itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, maksudnya dari kitab-kitab hadis yang ada itu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Sebab dua kitab inilah yang mengumpulkan di dalamnya apa? Hadis-hadis yang sahih diterima oleh para ulama dari masa ke masa. Taib, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dalam hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla tauhid wa syarafah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengkhabarkan dengan jelas kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan tauhid. Apa keutamaan tauhid? Anna man nataqa bisyahadataini, perhatikan ya, arifan li ma'nahuma, amilan bi muqtadahuma, zahiran wa batinan, wa tajannaba al-ifrat wa at-tafrit fi haqqin nabiyyin an-nabiyyin al-karimain Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Kata Syekh, siapa yang mengucapkan nutuk itu, dia berucap ya dua kalimat syahadat, arifan li ma'nahuma, dia mengetahui maknanya, amilan bi muqtadahuma, dia mengamalkan kandungannya, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Kemudian dia menjauhi dari sifat ifrat wa tafrid, ekstrim dan menyepelekan dalam hak nabi, kedua nabi yang mulia, yaitu pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarra lahumā bir-risālati wa 'ubudiyyatihima lillahi wa annahu laisa lahumā syai'un min khasā'isir rububiyyah. Ya, dan dia menetapkan bahwa kedua ini itu semata-mata hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki sedikit pun dari rububiyah. Tidak bisa dua orang ini, dua hamba Allah yang mulia ini tidak bisa diangkat sebagai hal yang diibadahi. Ya, wa yaquna bil jannati wan nar, dia juga meyakini bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Maka ma'aluhu ilal jannah, maka pasti tempat kembalinya berada dalam surga. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirki, sepanjang walaupun dia memiliki maksiat selain daripada kesyirikan. Jelas ya? Jadi maksudnya orang-orang yang melakukan dosa di dunia ini, sepanjang dosa yang dia lakukan itu bukan kesyirikan, ya, sepanjang dosa yang dia lakukan bukan kesyirikan, dan dia paham tentang makna la ilaha illallah, maka pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Jelas ya? Pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Munasabatul hadits lil bab, anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sababun li dukhulil jannah wa takfirudz dzunub. Hubungan hadis dengan bab, bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid, dan tauhid itu adalah sebab yang dengannya seseorang masuk ke dalam surga, dan tauhid pula termasuk dari perkara-perkara yang menggugurkan dari dosa-dosa. Ma yustafadu minal hadis, ya, pelajaran-pelajaran yang dipetik di dalam hadis ini, dalam hadis Ubadah bin Samit. Yang pertama, fadlut tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub. Keutamaan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dengan sebab tauhid. Subhanallah. Yang kedua, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, besarnya karunia Allah dan kebaikannya kepada seorang hamba. Dipetik dari mana itu? Besarnya karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab subhanallah, ya, manusia bertauhid, mereka dijamin masuk ke dalam surga walaupun dia memiliki dosa. Ini menunjukkan apa? Betapa besar keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba. Seandainya
Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membalas kita setiap kali kita berbuat dosa, mungkin tidak ada orang yang tersisa di atas muka bumi ini. Sebab tidak ada orang yang yang pernah lepas dari yang namanya dosa. Tapi karena besarnya karunia dan kebaikan Allah, Allah masih menunggu taubat hamba-hambanya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-dirinya, jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Jelas ya? Kita yang kurang beribadah, ditingkatkan ibadah itu. Ya. Orang yang kurang menghambakan diri kepada Allah, ya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari pelajaran wujubu tajannubi al-ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin. Kewajiban menjauhi sikap ekstrim, ya, dan menyepelekan pada hak-hak para nabi dan orang-orang soleh. Ya. Fala najhadu fadlahum. Kita tidak boleh mengingkari keutamaan mereka. Wala naglu fihim, tapi tidak boleh pula kita gulu ekstrim kepada mereka. Fanusarrifa lahum syai'an minal ibadah, sehingga kita memberikan kepada mereka sesuatu dari ibadah, kama yaf'alu ba'dul juhal wad dhalal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil, orang-orang yang tidak belajar, dan orang-orang yang sesat. Jelas ya? Ya subhanallah, sebagian orang itu ya sudah tahu yang dikubur itu adalah makhluk, tapi dia minta di situ. Iya. Nah, itu kan kejahilan namanya. Seandainya mereka belajar, maka mereka akan menjauhi dari perkara-perkara kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Banyak dari masyarakat kita datang di kuburan minta, datang di tempat-tempat yang dikeramatkan, pepohonan atau yang semisal dengannya. Ya. Dan ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Kemudian yang keempat, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyati minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wal dahriyin. Bahwa akidah tauhid itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan seluruh agama-agama kekafiran, baik dari kalangan Yahudi, orang-orang Nasara, para penyembah berhala, para penyembah matahari. Jelas ya? Yang kelima, anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnar. Perhatikan, ini faedah penting juga, bahwa pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, mereka tidak akan kekal dalam neraka. Ya, pelaku maksiat tapi dia orang yang bertauhid tidak akan kekal dalam neraka. Contohnya apa? Pembunuh 99 jiwa, bahkan dia genapkan menjadi 100 jiwa. Ya, disebutkan ya dalam hadis. Jadi ada orang dia membunuh 100 jiwa, tapi dia bertaubat di akhir hayatnya. Subhanallah, dalam hadis disebutkan dia belum sempat beramal kebajikan apa-apa, ternyata malakul maut datang menjemput. Ya. Akhirnya disebutkan dalam hadis malaikat rahmat mengambilnya. Kenapa? Dikatakan innahu jaa taiban. Orang ini betul-betul datang menghadap kepada Allah, ingin bertaubat. Tidak mungkin dia dimasukkan ke dalam surga kalau bukan apa? Kejujuran, kalau bukan tauhid yang dia miliki. Ya. Maka seberapapun besarnya dosa seseorang, sepanjang dia bertauhid, maka pasti dia tidak akan kekal dalam neraka. Jelas ya? Ini keutamaan orang-orang yang mempelajari tauhid. Alhamdulillah, selesai hadis Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini kita pahami tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid, bahwa mereka pasti ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini yang kita baca. Insyaallah taala kita lanjutkan di hadis berikutnya, hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadza wallahu alam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.